Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Nadiem dipanggil KPK terkait penyelidikan kasus Google Cloud yang dijadwalkan pagi hari ini. Waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Benar, KPK akan melakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek ya. Rencana jam berapa Mas? Nanti kita akan cek untuk tepat jadwalnya jam berapa. Ya. Jadi dalam penyelidikan perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para pihak lainnya, baik ke pihak-pihak di lingkungan Kemendikbudristek ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Untuk setiap keterangan dan para pihak tersebut akan didalami, dianalisis oleh tim, dan nanti kalau memang sudah lengkap, tentunya KPK juga akan secepatnya naik ke penyidikan. Selain Nadiem, KPK juga menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dengan korupsi kuota haji pada 7 Agustus 2025. Yakut akan dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Gedung Merah Putih KPK sudah ada rekan Hendri Aprila di sana. Baik, selamat pagi Henry. Dalam surat panggilan Nadiem dan Yakut pada hari ini kira-kira ada informasikah jam berapa yang bersangkutan ini akan hadir? Silakan. Baik, untuk hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil dua mantan menteri dari era Presiden nomor 7, yakni Joko Widodo, yang diantaranya adalah berkaitan mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan juga Teknologi ataupun Kemendikbudristek, dan kemudian juga ada pun juga mantan Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Yakut Khalil. Yang berkaitan adalah tadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi adalah Nadiem Makarim. Tentunya informasi ini disampaikan resmi oleh juru bicara KPK, yakni Budi Prasetyo, yang disampaikan bahwa untuk hari ini memang betul sekali akan ada pemanggilan dua mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Dan kemudian memang informasi yang kami terima kembali, memang informasi terakhir ini konfirmasi akan juga hadir dari pihak Nadiem sendiri. Ini tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Namun kembali lagi untuk pihak Yakut ini kami belum menerima konfirmasi pastinya akan hadir tepat pada pukul berapa. Adapun dalam hal ini tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penyelidikan terhadap dua kasus tersebut, dan tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan, dan tentunya nanti akan juga diperiksa kedua pihak tersebut. Tentunya kedua mantan menteri tersebut ini akan dilakukan pemeriksaan sebagai yang terkait ataupun yang mengetahui informasi, namun jika nantinya juga bisa ditetapkan sebagai saksi. Adapun juga dalam hal ini tentunya kami masih memantau karena belum terlihat pergerakan maupun adanya kehadiran dari kedua mantan menteri tersebut untuk nantinya akan dilakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan lebih dalam terkait dengan kasus tersebut. Dan adapun juga dalam hal ini tentunya Nadiem Makarim adalah berkaitan dalam kasus penggadaan Google Cloud, yang juga kemudian ini diantaranya berkaitan dengan penggadaan Chromebook yang juga sudah dilakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Adapun juga yakni mantan Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Yakut Khalil maksud kami, ini juga berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji yang masih terus ditelusuri. Karena dalam hal ini tentu surat yang sudah dilimpahkan ke antara kedua mantan menteri tersebut ini sudah diberikan oleh pihak KPK sejak 2 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Adapun juga dalam hal ini tentunya
kami pantau dan juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari keduanya tersebut ini juga telah dilakukan ataupun sudah diperiksa saksi-saksi yang diantaranya memang kalau untuk Nadiem Makarim sendiri ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh staf khususnya ya ini Fiona dan kemudian juga ada beberapa saksi lainnya dan kemudian kalau untuk Yakut Khalil sendiri dari mantan Menteri Agama Republik Indonesia juga telah dilakukan pemeriksaan saksi yang diantaranya adalah agensi ataupun agen dari travel berangkatan haji ataupun umroh yang juga nantinya yang juga sudah dilakukan pemeriksaan maksud kami. Adapun juga selain hanya itu tentunya dalam hal ini jika nantinya Yakut Khalil ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK bahwa jika nantinya Yakut Khalil dapat hadir ataupun dapat memenuhi panggilannya ini akan langsung dilakukan proses kasus ini hingga nantinya masuk ke dalam tahap penyidikan. Dan tentu kami pantau pun sampai sejauh ini kami awak media masih menunggu kehadiran ataupun konfirmasi kehadiran dari kedua mantan menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo yang diantaranya adalah Nadiem Makarim dan juga Yakut Khalil yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan hari ini di Komisi Pemberantasan Korupsi tepatnya di gedung di KPK maksud kami. Nata dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Juristan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan Chromebook sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias buron. Kalau JT setahu saya mungkin nanti saya cek lagi ya pastinya kayaknya sudah DPO kayaknya ya. Oh, udah keluar. Kayaknya. Udah tutup dong. Itu DPO itu bagian dari persyaratan nanti untuk dilengkapi untuk mengajukan red notice. Pemirsa, Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat untuk menentukan perlu atau tidaknya klarifikasi terhadap 3 hakim yang memvonis Tom Lembong. Sementara terkait dugaan pelanggaran sertifikasi hakim tipikor, Mahkamah Agung menegaskan hakim yang menangani perkara itu telah mengantongi sertifikasi resmi sebagai hakim pengadilan tipikor. Yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, kan? Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu pasti. Ya. Sebelumnya, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya Zaid Musyafi resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Pelaporan didasari karena perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tidak ada orang lain yang merasa diperlakukan serupa. Laporan kepada MA juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Leman, iNews melaporkan.